Ya, selamat pagi Bapak Ibu pengunjung Puskesmas Sidayu, khususnya yang ada di ruang tunggu rawat jalan. Di sini kami dari beberapa program yang ada di Puskesmas Sidayu, khususnya Promkes dan nanti ada program imunisasi, akan memberikan penyuluhan atau memberikan acara-acara sedikit tentang imunisasi polio, khususnya imunisasi polio yang kedua, yaitu yang baru diselenggarakan oleh pemerintah di tahun 2023 ini. Nah, nanti akan banyak narasumber yang akan dapat di hari ini. Saya sendiri Inca selaku Project Promkes nanti sebagai moderator saja, kemudian ada Bu Dr. Andriani, kemudian nanti ada Dr. Fadul, ada Guru, dan juga nanti ada tambahan dari PPI Mbak Eni. Untuk yang pertama kepada Bu Dr. Andriani, Selamat pagi Bapak Ibu pengunjung di Puskesmas Sidayu. Alhamdulillah saya beserta tim dari tim promosi kesehatan, dokter intensif, sama PJ dari imunisasi, sama PJ dari PPI nanti akan memberikan sedikit sosialisasi tentang imunisasi IPV 2 terkait dengan polio yang disuntik yang generasi yang kedua, dosis yang kedua. Selain itu nanti ada tentang penyuluhan masalah etika batuk sama CTPS, cuci tangan bersih. Jadi Puskesmas Sidayu insya Allah di bulan Juli ini akan maju reakreditasi yang kedua terkait dengan kerjasama dengan BPJS. Jadi kita harus ada reakreditasi karena ini kerjasamanya dari pihak BPJS sendiri. Untuk yang pertama di sini adalah tentang masalah imunisasi IPV 2. Yang perlu diketahui bahwa IPV 2 ini adalah imunisasi suntik tentang polio. Jadi polio selain ada suntik juga ada tetes. Jadi yang ditetes itu di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan. Ya IPV 2-nya nanti pada waktu usia 9 bulan. Apa gunanya sih untuk IPV 2 itu? Gunanya adalah untuk mencegah penyakit polio. Jangan sampai semerap ya yang punya balita ya. Jadi polio itu adalah nanti efeknya lumpuh. Jadi bisa lumpuh seumur hidup jika si balita ini tidak ada penanganan atau mungkin kekebalan dari polio. Yang kedua, polio sendiri ini adalah penyakit yang sangat menular dan berbahaya dan bisa mematikan atau mungkin kelumpuhan juga bisa terjadi jika tidak ada pemeriksaan untuk imunisasi polio. Ya, nanti lebih lengkapnya saya dengan dokter intensif di sini akan memberikan sama duduk selalu kerja imunisasi akan memaparkan sedikit tentang IPV 2 itu apa. Bahwa waktu sudah tepat untuk dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kenalkan saya Dr. Farul, dokter isip selaku yang bertugas di Puskesmas Sidayu. Nah, sudah tahu semuanya ya untuk dari penyakit polio ini. Jadi untuk penyakit polio ini memang sangat menular ya. Untuk tanda-tanda gejalanya biasanya mengalami kelumpuhan. Nah, utamanya ini biasanya kelumpuhan pada kaki yang terjadi pada adik-adik bayi ini. Sudah disebutkan tadi oleh Dr. Andriani, yaitu untuk dari vaksin polio ini ada dua, yaitu ada yang tetes dan ada yang suntikan ya. Jadi yang suntikan ini biasanya dilakukan pada usia 4 bulan dan 9 bulan. Untuk yang pertama ini dilakukan untuk vaksin yang tetes terlebih dahulu. Nah, untuk vaksin yang tetes terlebih dahulu ini biasanya dilakukan tetes pada usia yang pertama. Kami menyebutnya OPV yang ke-1 yaitu pada usia 1 bulan. OPV yang kedua pada usia 2 bulan, kemudian OPV yang ketiga 3 bulan, dan OPV yang keempat dibarengi dengan IPV yaitu penyuntikan pada anterolateral paha yaitu di bagian atas paha ya. Yaitu IPV yang pertama, kemudian IPV yang kedua pada usia 9 bulan. Nah, untuk usia yang 9 bulan ini biasanya dibarengi imunisasi dari campak dan rubella.
pada usia 9 bulan ini. Memang untuk polio ini sangat menular ya. Biasanya untuk dari virus ini terkontaminasi dari minuman maupun feses dari orang yang terkontaminasi dari virusnya. Nah, untuk gejala yang utama biasanya yang bersifat ketika terinfeksi virus ini biasanya akan mengalami demam, kemudian kelemahan, kaku leher, muntah, maupun kaku pada kaki ya, yang akhirnya menyerang kelumpuhan pada kaki adik-adik bayi kita. Jadi sangat pentingnya untuk dilakukan imunisasi polio ini secara lengkap, baik yang tetes maupun yang suntik ya. Nah, biasanya untuk dari tahapan-tahapan dari imunisasi ini, yang pertama kita akan melakukan screening terlebih dahulu, yaitu ketika sudah kita lakukan persiapan, ketika bapak dan ibu membawa bayinya ke kita, maka kita lakukan screening dari riwayat penyakitnya, dari gejala sewaktu adik bayi itu dibawa seperti batuk, kemudian ada pilek, dan yang utama apakah ada efek samping dari penyuntikan vaksin yang pertama dari IPV ini. Jika terjadi reaksi yang pertama, suntikan yang pertama pada usia 4 bulan, biasanya untuk pada IPV yang kedua ini kita akan tunda terlebih dahulu. Kemudian ketika terjadi demam, batuk maupun pilek, maka kita lakukan penundaan terlebih dahulu. Kita obati penyakitnya, setelah itu baru bisa kita lakukan dosis yang kedua, yaitu IPV yang kedua. Nah, untuk vaksin ini jelas ada efek sampingnya ya. Biasanya efek sampingnya ini ada efek samping yang lokal maupun efek samping yang sistemik atau yang lebih berat lagi. Nah, untuk yang efek samping lokal biasanya seperti bengkak, kemudian ruam pada tempat penyuntikan, yaitu di paha, demam maupun batuk dan pilek. Nah, untuk yang infeksi sistemik ini biasanya itu sampai terjadi reaksi shock ya. Reaksi shock anafilaksis kalau kita menyebutnya. Nah, ini seperti terjadi penurunan tekanan tanda-tanda vital dari dede bayi kita, kemudian sampai dede bayi kita ini menjadi biru, sampai sesek, maupun menjadi mengi ya. Jadi ketika pelaksanaan imunisasi ini dilakukan, maka setelah melakukan penginjeksian atau dimasukkan imunisasi melalui paha ini, terlebih dahulu sebelum pulang kita observasi terlebih dahulu untuk dari efek samping imunisasi tersebut. Jadi untuk bapak ibu ketika membawa adik bayinya setelah disuntikan, maka kita observasi terlebih dahulu 30 menit setelah suntikan itu selesai, agar terjadi agar tidak terjadi reaksi anafilaksis ya. Biasanya kalau terjadi reaksi anafilaksis ini, maka akan kita lakukan yang pertama yaitu memasukkan cairan ya, kemudian memberikan obat anti shock. Biasanya kita lakukan penginjeksian yaitu epedrin atau adrenalin. Setelah itu pemberian cairan agar anak ini tidak lemas. Jadi bisa saya simpulkan ketika kita yang pertama, banyak masyarakat di Indonesia sini ya, banyak yang berpikir bahwa vaksin ini berbahaya, takut dengan efek sampingnya maupun akan menyebabkan anak sakit. Jadi tidak demikian ya. Jadi semua ini sudah kita persiapkan, dari mulai persiapan alat dan bahan seperti dosisnya 0,5, kita lakukan double check seperti melihat dari kita itu menyebutnya PPM, yaitu kotak bundar yang ada di tempat botol vaksinnya ya, kita lihat, kemudian tanda kadaluarsanya, efek samping tersebut. Jadi lebih baik kita melakukan vaksinasi daripada melihat anak atau adik bayi kita terjangkit penyakit polio ini yang akan menyebabkan kelumpuhan ya. So pada akhirnya nanti ketika sudah mendapatkan perlindungan dari vaksinasi ini akan terjadi kekebalan imun dari adik bayi kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Lulu Indarianti, pemegang program kegiatan imunisasi. Untuk imunisasi bayi ini kan sekarang banyak macamnya Bu nggih. Setiap tahun ada jenis vaksin baru untuk adik-adik bayi kita. Karena sekarang kan penyakit semakin banyak. Jadi setiap tahun pasti ada tambahan vaksin baru. Untuk tahun ini, tahun kemarin kita ada PCV mulai tahun 2021 berlanjut sampai sekarang. Terus tahun kemarin yang 2002 itu HPV. HPV itu imunisasi untuk mencegah kanker serviks untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Jadi sasarannya adalah anak usia sekolah, usia 11 sampai 12 tahun. Jadi diberikan pada kelas 5. Tahun ini kelas 5 dan 6 karena efektivitasnya untuk HPV 2 kali pemberian dengan interval minimal 6 bulan. Jadi kemarin pada tahun ajaran baru tahun kemarin, insya Allah tahun ini pada bulan imunisasi anak sekolah juga akan diberikan lagi untuk kelas 5 dan 6. Terus tahun ini ada IPV. IPV itu sebenarnya sudah mulai tahun 2016. Ini sebagai posternya pada usia 9 bulan. IPV pertama diberikan pada usia 4 bulan berbarengan dengan DPT 3, polio 4 dan IPV 1. Sekarang imunisasi juga diberikan ganda. Jadi biar untuk efektivitas anak kita itu tidak sering berkunjung ke fasilitas kesehatan. Contohnya untuk baru lahir kan jadwalnya nih, jadwal imunisasi bayi kita itu baru lahir. Jadi segera setelah lahir itu HB Unicek, HBO, HB0 diberikan 0 hari. Sesegera mungkin setelah lahir, maksimal sampai dengan 7 hari. Itu paling efektif. Yang kedua, pada usia 1 bulan maksimal itu BCG dan polio yang tetes oral pada usia maksimal sampai dengan 1 bulan, maksimal 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan untuk BCG harus dilakukan tes mantuk dulu, efek apa positif atau negatif, karena bayi kan sudah terpapar terpapar maksudnya sudah terpapar asap rokok, sudah biasanya yang nyambang-nyambang kan tidak tahu itu sakit atau tidak, sehat atau tidak keadaannya. Ya, takutnya sudah terpapar virus bakterinya untuk TBC. Yang kedua pada usia 2 bulan. 2 bulan ini kita memberikan DPT 1, polio oral kedua dan PCV 1. Jadi langsung 2 suntikan, tapi yang diberikan 3 macam, yang 1 tetes, yang 2 suntikan. Yang mulai umur 3 bulan itu intervalnya 1 bulan Bu, 4 minggu minimal. Antara DPT kan 3 kali pemberian Bu, mulai usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi DPT 1, 2, dan 3. Polio oral 4 kali, mulai umur 1 bulan, 2, 3, dan 4. PCV 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan yang ketiga pada usia 12 bulan. Jadi intervalnya antara 2 dan 3 untuk PCV 3 minimal 2 bulan. Tapi yang paling efektif 6 bulan berarti. Oke. Dari usia 3 bulan ke 12. 8 bulan. Terus nanti ada lagi imunisasi lanjutan, posternya pada usia 18 bulan. 18 bulan juga dapat 2, yaitu untuk DPT yang keempat dan NR atau campak yang kedua. Setelah itu nanti pada usia anak sekolah. Anak sekolah mulai kelas 1, 2, dan 5. Pemberiannya difteri tetanus untuk anak kelas 1, terus untuk anak kelas 2 dan 5 tetanus, dan untuk anak kelas 5 HPV tadi. Jadi memang
tujuan pemerintah adalah untuk memberikan pencegahan kepada anak-anak kita terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satunya IPV ini. Jadi untuk eradikasi tahun 2026 kita Indonesia bebas polio. Sebenarnya kita sudah bebas polio gitu, tapi ternyata tahun kemarin awal pertengahan tahun 2022 ada KLB. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bila ada satu kasus itu sudah dinyatakan KLB. Kemarin terjadi di Aceh dan Jawa Barat. Jadi untuk mencegah itu biar tidak kemana-mana, nah ini dimasukkanlah IPV yang kedua sebagai booster dari polio oral dan IPV yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Mbak Ica, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu ada Bu Andri, kemudian Dr. Fadil dan Bu Lulu atas penjelasan mengenai imunisasi, baik itu IPV maupun imunisasi lainnya yang dilakukan pada bayi. Nah, monggo kepada Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kepada beberapa narasumber tadi tentang imunisasi. Tadi sudah dijelaskan atau belum, di mana kita bisa mendapatkan imunisasi tadi kira-kira? Untuk pelayanannya diberikan setiap desa kan sudah ada posyandu ya Bu. Nah setiap desa ada jadwalnya untuk masing-masing desa. Jadi diberikan pada waktu posyandu atau di puskesmas kita buka setiap hari Rabu. Dengan catatan untuk minggu pertama dan ketiga itu tidak lengkap, maksudnya yang dilayani hanya DPT, polio, PCV, IPV, PP. Kalau untuk minggu kedua dan keempat lengkap, ada BCG dan MR-nya atau campak. Kenapa kita bagi seperti itu? Karena untuk sasaran BCG dan MR itu satu vial itu untuk berbanyak, jadi minimal paling enggak sasarannya harus ada 10, baru kita bisa buka vaksin. Kalau untuk PCV itu kan satu vial 4 anak, jadi bisa dilaksanakan di posyandu masing-masing desa. Kalau untuk BCG itu satu vial untuk 20 anak. Jadi biasanya dari desa teman-teman itu diarahkan ke puskesmas atau yang sasarannya banyak, desanya yang besar itu biasanya buka sendiri di posyandu, tapi dijadwalkan seperti itu. Dan gratis Bu nggih. Untuk imunisasi rutin dasar lengkap untuk bayi dan balita dan anak prasekolah itu gratis. Bisa menambahkan juga untuk IPV ini ada efek sampingnya enggak? Untuk secara itunya ada Bu, efek sampingnya biasanya ada diare, tapi tidak semua, tergantung daya tahan tubuh anaknya. Karena IPV itu adalah vaksin yang dimatikan, inaktif poliovirus vaksin. Jadi untuk memberi efek ke tubuh bayi itu sangat kecil dan jarang terjadi. Terus halal tidak? Insya Allah halal. Kemarin sudah ada sertifikatnya Mbak Ica ya. Nanti bisa di-share ke sosmednya Puskesmas Sedayu. Oke, itu saja. Mungkin itu saja Ibu yang dapat disampaikan mengenai imunisasi. Sudah ini nggak ada yang bertanya lagi. Insya Allah sudah paham ya, terutama Bapak Ibu yang masih punya balita, insya Allah kalau sudah membaca buku pink, di situ ada jadwal imunisasi buat anak ataupun buat cucunya. Nah di situ bisa dilihat ya kapan harus imunisasi ke bidang ataupun ke posyandu di setiap bulan yang ada di desa. Nah oleh karena itu kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi selanjutnya saja ya. Untuk materi imunisasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi PPI mengenai etika batuk dan cara cuci tangan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya dari tim pencegahan dan pengendalian infeksi akan mengingatkan lagi ya. Soalnya sekarang kan pandemi sudah banyak tidak pakai masker, lupa juga caranya CTPS. Padahal penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan bukan hanya COVID. Banyak penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan. Makanya kita ingatkan lagi untuk CTPS-nya, Bu ya. Untuk saat-saat penting waktu CTPS itu biasanya sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Di sini kita pakai 6 langkah untuk cuci tangan yang benar. Masih ingat semua? Banyak masih ingat? Bisa menyebutkan 6 langkah untuk cuci tangan yang benar pakai sabun. Nanti ada hadiahnya saja. Dari Promkes barangkali ada hadiahnya. Kita sebutkan saja ya. Kita menggunakan 6 langkah untuk cuci tangan yang benar. Yang pertama, kita basahi dulu tangan dengan air mengalir. Diusahakan air mengalir. Terus kita kasih sabun. Terus kita gosok punggung tangannya dulu. Setelah punggung tangan, sela-sela jari, habis sela-sela jari, terus kita kaitkan. Setelah kita kaitkan, baru kuku tangan bergantian kanan dan kiri. Terus kita basuh lagi di air mengalir. 6 langkah untuk cara cuci tangan yang benar pakai sabun. Adapun penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan bukan hanya COVID ya. Yang kemarin kan COVID terus. Sekarang sudah berubah lagi. Penyakit diare juga dapat dicegah dengan cuci tangan. Terus infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, batuk pilek kan sering terjadi. Itu kalau kita cuci tangan dengan benar, mengurangi angka penularan untuk diare dan infeksi saluran nafas. Juga penyakit hepatitis A juga dapat dicegah dengan cuci tangan. Dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi parasit dapat dicegah dengan cuci tangan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Sama mengingatkan, nek lagi sakit tetap pakai masker biar tidak tertular dan tidak menulari. Walaupun sudah tidak wajib ya. Ada pertanyaan? Sampun? Pas? Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu etika batuk dan bersin yang benar. Apalagi kita kan kayak di sini padat, tempat duduknya berdampingan, berdekatan. Kalau batuk, bersin, jangan lupa ya, ditutup dengan tisu. Kalau nggak ada tisu gimana? Gitu ya pertanyaannya. Kalau nggak bawa tisu gimana? Kalau nggak bawa tisu, kita tutup dengan baju, kita ditutup dengan lengan baju sebelah, ya biar tidak menulari yang lain. Kalau membawa tisu, setelah dipakai mohon dibuang ke tempat sampah yang benar ya. Jangan ditaruh sebelahnya di kursi, ditinggal pulang, menulari yang lain. Jadi harus dibuang ke tempat sampah yang sudah kita sediakan untuk tisunya. Itu untuk etika batuk. Soalnya ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu juga menularkan penyakit. Berarti menulari yang lain, kasihan yang lain ya. Biasanya yang menular melalui saluran pernafasan, droplet udara itu TBC. TBC kan juga kasihan, ketularan yang lain. Harus pengobatan 6 bulan, menulari orang lainnya. Sama influenza, batuk pilek itu cepat menularnya. Juga campak rubella juga menular melalui droplet, melalui saluran udara, saluran pernafasan. Jadi kalau di sini ada yang batuk, bersin, pas flu tolong pakai masker kalau ke sini. Kalau pas flu ya tetap
tetap pakai masker. Terus sisanya tisu dan lain-lain tolong dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan di kursi tempat duduknya, ditinggal pulang. Itu aja dari kami. Kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang etika batuk dan juga cara mencuci tangan yang benar. Nah, kenapa kok sekarang pas sudah nggak COVID kok masih harus pakai masker, masih harus cuci tangan? Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Terutama buat yang sakit flu, kalau misalnya pakai masker supaya tidak menulari yang lain. Kemudian kalau cuci tangan, sebenarnya di tangan kita yang bersih ini, yang kelihatan bersih ini itu sebenarnya banyak kumannya. Jadi setiap dari luar, setiap memegang apapun dari luar rumah itu diharapkan cuci tangan supaya tangan kita tetap bersih. Atau kalau misalkan tidak ada wastafel ataupun tidak sempat cuci tangan, bisa membawa sanitizer, bisa dibuat pembantu cuci tangan kalau misalkan tidak ada air. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sudah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Sabun untuk cuci tangan yang digunakan untuk cuci tangan. Jadi untuk sabun kalau di tempat-tempat umum itu malah sebaiknya sabun cair supaya tidak digunakan bergantian. Kalau sabun batang kan nanti dipakai orang, dipakai cuci, kemudian ganti orang lain pakai sabun yang sama. Nah, itu ditakutkan dapat menularkan kuman dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kalau misalkan kita pakai sabun cair yang mencetak itu kan kita bisa tidak kontak sama sabunnya langsung kan, cuma kontak sama tempatnya aja. Jadi lebih baik pakai sabun cair. Jadi sabun, tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan kalau nggak ada, kami dari tim PSAI hari ini dari Puskesmas beberapa program menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut mendengarkan sharing bersama kami pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.